Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi di sesi live trade hari Senin. Gimana kabar teman-teman? Apakah hari ini berasa luar biasa juga? Sama kayak saya, selalu luar biasa ya. Kondisi market mau sideways, mau trending, ya kita tetap harus dalam kondisi semangat. Tuh kayak Bos Narko tuh, alisnya udah naik-naik satu. Malam teman-teman semua, masih nunggu yang lain juga nih. Hari ini market slow ya. Iya, ini hari ini masih sideways, masih di situ-situ aja, Bos Narko. Oh, tapi ada signal kah atau belum ada? Hari ini M30 ya, ada M30 Audi USD, udah running profit tapi belum sampai TP, balik naik lagi. Floating, tapi Hmm. masih floating profit, cuman masih di situ-situ aja. Oke, mungkin boleh saya kasih share screen-nya. Nah, itu. Kita belajar membuat signal. Udah lama kan nggak ngeliat saya bikin ini analisa di TradingView. Di TradingView ini kita bisa berbagi analisa. Teman-teman kalau mau berbagi ya boleh, kan sebagai histori kita juga. Kalau dulu kan saya recapnya di Excel. Nah, kalau sekarang recapnya di sini. Saya analisa di sini, terus saya tulis nih USD JPY teridentifikasi membentuk pola. Nah, simple aja, nggak usah terlalu ribet, nanti malah bingung sendiri. Saya ajarin teman-teman bikin, ini termasuk jurnal trading ya, tapi jurnal ini bisa diakses banyak orang. USD JPY teridentifikasi membentuk pola ascending triangle. Nah, nanti kalau saya salah dikoreksi ya, sambil di ini diturunin sambil kita lihat lagi. Analisa dilakukan pada time frame daily gitu. Oke. Terus kita masuk ini. Mungkin bisa pada time frame yang lebih kecil, harga berhasil menembus area resistensinya. Pada time frame yang lebih kecil, harga berhasil menembus area resistennya dan terpantau harga terkoreksi pada level resisten become support. Nah, dalam satu kalimat panjang ini saya rasa banyak informasi, banyak teknik analisa yang kita masukkan. Ya, mulai dari chart pattern nih. Pair-nya dulu, identifikasi membentuk pola ascending triangle. Ini kan chart pattern, kita berarti menguasai chart pattern yang kita analisa pada time frame daily. Nah, ini kita ingatkan bahwa kita analisa ini di mana. Kalau kita nggak input gini, terus orang lihatnya di H4 atau H1, mungkin dia akan komplain, mana ascending triangle-nya itu. Nah, terus pada time frame yang lebih kecil, harga berhasil menembus area resistennya. Mungkin bisa ditambahi. Dan area resistennya membentuk higher high, ya. Dan terpantau harga terkoreksi. Harga kembali terkoreksi pada level resisten become support. Mungkin ditambahi biar lebih detail. Di harga 137.500-an gitu ya. Di kisaran harga 137.500-an. Terang aja 137.500. Titiknya. Dari pergerakan harga, atau mungkin bahasa tradingnya dari price action yang ada, maka
kesimpulan analisa harga masih kuat naik atau bullish. Masih kuat bergerak naik atau bullish. Sekarang masuk ke peluang. Peluang buy USD JPY di harga 137.500 sampai 138 137.500 sampai 138 saat ini masih oke lah. 137.500 138.200 137.500 sampai 138 ya. Benar ya, 138. Oh ya benar. 38.200. JPY buy di harga ini. Terus TPSL-nya TP-nya kita target TP, target daily lagi. Nah, target TP kita kan di sini nih, resisten selanjutnya nih. 142 lah, 142.000. 142.00. SL-nya kita tempatkan di, nah ini. Kenapa SL-nya di sini saya pakai acuan Fibonacci? Nah, SL-nya di 135.562. 135.562. Acuan ini kita tambah ya. Acuan OP berdasarkan breakout chart pattern ascending triangle. Target TP dihitung ditempatkan pada resisten, pada area resisten kuat, sedangkan batasan resiko atau stop loss diletakkan berdasarkan perhitungan Fibonacci. Nah, ini disclaimer, gunakan risk management dengan bijak. Tingkat simple gitu. Pembelian, kategori analisis tren, motif chart, indikator teknikal. Terus untuk tagnya mungkin bisa USD JPY, CJPY, ascending triangle, terus habis itu Fibo, habis itu chart pattern. Nah, simpen. Biasanya saya suka pakai judul yang kayak clickbait dikit. USD JPY lanjut naik, ya kasih tanda tanya. Akankah USD JPY lanjut naik gitu? Jadi biar orang mengomentari analisa saya. Analisa nggak 100% profit, banyak juga yang exit di tengah plan, ada juga yang TP, ada juga yang kena stop loss, dan itu normal. Nah, di normal kayak ini analisa saya nih. Ini sebelumnya kan analisanya seperti ascending triangle, rising wedge. Nah, hasil turun. Ini ada yang komentarin juga nih. Sepertinya bakal breakout dan jatuh ke bawah. Nah, ini kita balas saja. Betul, bos. Sudah breakout
dan terkoreksi. Tuh, ini ada yang TP juga nih. Ini TP terus dia baru turun. Ini juga, nah ini nggak tahu ini turun juga. Ini kan juga racing wedge ini. Ya. Ada yang betul, ada yang salah, ini juga. Nah ini turun TP. Enggak gitu. Itulah cara saya bikin jurnal trading. Oke, lanjut. Ini ada banyak nih dari Bos Michael. Indeks dolar, oke, saya input dulu indeks dolar. Indeks dolarnya pakai indeks dolar apa ini? Saya mau tambahkan di sini. DXY-nya yang pakai yang mana ini? Yang DXY ini ya. DXY-nya yang TVC, oke TVC. Jujur saya jarang banget analisa pakai indeks dolar seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di time frame daily, nah sekilas apakah ini membentuk descending triangle gantian? Karena kalau dilihat dari pergerakan harga cukup rapi. Apakah kenaikan DXY hanyalah sebagai koreksi untuk mencari area resisten dan dia akan turun lagi? Nah, kita kan nggak tahu nih, market kan bergerak suka-suka dia ya. Baterainya habis, bentar. Di sini kita lanjutkan aja, bentar. Tarikan dulu. Karena nggak ngebul nggak asik. Jas, semoga tidak meledak. Ini baru saya buka, saya jarang lihat ini, terus tiba-tiba patternnya jadi seperti ini. Secara pattern seperti ini. Secara fundamental, kalau teman-teman ngikuti isunya, dolar akan gagal bayar. Ya, market tidak mungkin gerak satu arah. Nah, apakah nanti ternyata pattern ini bekerja melengkapi kondisi fundamental yang ada, di mana dolar akan sangat-sangat melemah? Ya, apalagi kalau kita lihat ini kan geraknya DXY ini dari ujung ke atas ini. Nah, dia berada di level 50-an nih kan, tertahan. Tapi kan pattern yang terbentuk adalah pattern descending triangle. Ya udah, ini aja yang kita jadiin patokan. Kita jadiin acuan untuk DXY, oke? Setuju, Bos Michael, untuk DXY? Kita ke GBP USD. Udah nggak di sini? Oh, di sini. Siap, Bu. Oke, siap. Pendapat. GBP USD. Udah break. Udah break. Apa ini? Falling wedge. Oke ya, ini ya. Secara pergerakan
Oke, lanjut makan dulu, silakan. Saya juga masih lapar. Untuk GBP USD, dia membentuk falling wedge, koreksi. Ya, Bos Ade nih. Berani ngebuy nggak ini Mas Yan? Kalau dari breakoutnya sih baru naik sekitar 136 poin. Kalau dari saya mungkin view-nya agak berbeda ya. Kita kalau saya pertimbangannya sih ini ada pandangan ke sini juga. Jadi dia bentuk downtrend channel. Cuannya yang ini sih. Terus extend ke bawah itu saya lihatnya sebagai downtrend channel sih. Gitu. Dengan pertimbangan kalau di time frame H4 kan ini, jadi di sini itu dia kelihatan jadi lonjakan harga. Nah, mungkin dengan kondisi yang sideways untuk hari ini pergerakan harga kan masih di sini-sini aja. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan lebih acuannya mungkin high-nya hari ini kalau berhasil di break itu baru ada, kalau dari saya baru ada konfirmasi cukup kuat bahwa harga ini memang kuat naik. Mungkin gitu sih. Wait and see terlebih dahulu ya. Ya, Mungkin Bos Niko mau nyampein analisa? Nggak ini, kita kasih kesempatan. Kita menemukan peluang sesuatu. Oke, saya gantian yang share screen kalau gitu. Oke, Nah, kalau yang saya lihat di GBP NZD itu ada sebuah chart pattern. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang saya gambar? Oke, jadi yang saya lihat malam hari ini itu ada double bottom ya di GBP NZD time frame H1. Seperti itu. Dan sebenarnya yang saya lihat juga itu ada di bottom keduanya itu saya lihat seperti membentuk double bottom kecil, cuman swing low-nya itu nggak sama ya, ada selisih, itu selisihnya sekitar 200-an poin. Jadi kalau menurut saya itu kurang bagus sih. Nah, jadi yang saya lihat tadi untuk konfirmasi itu juga ada ini. Nah, ini kan seperti double bottom, cuman swingnya itu swing low-nya ada selisih yang cukup jauh kalau yang saya lihat. Jadi saya lihat yang secara lebih besar gambarannya itu di sini. Nah, untuk saat ini itu masih wait and see ya, jadi tunggu break di neckline-nya ini dulu. Ini kalau misalkan break, harga berpotensi bisa lanjut naik ini. Kalau yang saya lihat malam hari ini seperti itu sih. Kira-kira kalau dari Bos Narko atau Bos Ade, atau mungkin dari teman-teman nih, ada pandangan yang berbeda atau enggak? Ada pendapat lain mungkin, ada yang punya analisa yang lainnya di pair yang sama. oke. Mari kita sharing ya, mari kita sharing. Di sini bisa jadi pola di sini bentar, saya jadi gagal fokus juga nih baca chat dari Bos RB. Saya murah senyum ya. Jadi ya sering tersenyum. Ya kita jadi trader tuh harus murah senyum juga. Jangan stres terus. Jadi kalau floating profit, floating minus ya disenyumin aja. Bukan karena tadi dilempar ke Bos Niko ya. Jangan salah paham.
Oke. Di sini bisa jadi double bottom. Oke, tapi coba ini panahnya minta tolong dihilangin dulu coba. Kita biar kelihatan chartnya. Oke, thank you. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih? Menurut teman-teman dulu. Kayaknya dari Bos Melisa sependapat ya. Karena langsung tanya double bottom kah? Nah, berarti lihatnya potensi double bottom. Kalau yang dari teman-teman lainnya gimana? Mungkin coba sambil ke H4, Bos Iko. Kita coba lihat di time frame yang lebih besar. Nah, kondisinya seperti itu. Kalau dari teman-teman gimana nih? Oke, tadi ada yang request di XAU di Gold dari Bos Abdul. Ini Bos Abdul juga ngirimin analisa nih. Oke, kita coba buka XAU USD. Nah, ini analisa yang kemarin ada descending descending triangle. Terus harga juga sempat mantul di area support. Kalau dari analisanya Bos Abdul ini di H4. Coba kita buka chart baru aja. Oke, jadi kalau analisa Bos Abdul seperti ini ya. Jadi patokannya yang diambil itu dari resisten trendline. Kalau yang saya lihat di sini untuk gold, untuk XAU H4 itu berdasarkan analisa dari Bos Abdul juga, harga sudah terlihat ini memantul di resisten trendline-nya ya. Tapi untuk saat ini masih sideways. Nah, ini masih sideways pergerakannya di sini. Terus kalau misalkan harga lanjut turun, perkiraan atau potensinya bisa sampai ke level support yang sebelumnya. Jadi memantul di situ. Jika harga memantul di area di level support ini, nanti sambil kita pantau dulu nih. Seperti apa kalau misalkan ternyata di support ini dia ada koreksi kemudian bergerak naik lagi, di situ ada potensi pembentukan double bottom ya, cuman masih jauh. Kalau kata Bos Ade yang belum terjadi, jangan istilahnya jangan dibicarakan atau jangan dibikin angan-angannya dulu. Seperti itu yang sering disampaikan sama Bos Ade untuk pola ya. Untuk saat ini kalau dari saya gold itu masih sideways ya, di H4-nya. Kita coba pindah ke time frame yang lebih kecil di H1. Ya, kalau yang saya lihat itu memang pergerakannya masih sideways. Gimana nih kalau dari Bos Narko atau dari Bos Ade yang biasanya analisa di gold? Pair favoritnya Bos Ade nih untuk gold, untuk XAU ini. Boleh mungkin Bos Narko mau menambahkan dulu nggak? Boleh. Oh boleh, silakan. Kalau saya analisa terakhir itu ada descending triangle. Cuman udah turun. Mungkin saya bisa share screen. Ini analisa saya tadi pagi. Ya. Kalau di daily kan ada rising wedge. Target tape-nya kan 1952 ini.
Nah, kalau kita turun di time frame lebih kecil, ya kalau kita di time frame agak kecil, di H4 ada descending triangle dan dia berhasil turun nih. Saat ini harga tertahan di 1952 ini. Harga naik dan dia berada di area support become resistant. Kita pakai garis MA. Nah, kalau kita lihat di A4 nih, MA 200 kan dia udah break MA 200 ya. Bisa dibilang harga sekarang berada dalam kondisi downtrend kalau dilihat dari MA 200. Kalau dari saya pribadi, benar. Kalau saya pribadi, gold masih optimis untuk koreksi sih. Cuman nunggu data ini, tanggal 25. FOMC dan tanggal 26. Jadi kita turun ke time frame yang lebih kecil lagi. Kalau dari saya masih wait and see untuk gold saat ini, karena dia dari descending triangle ini udah turun, istilahnya dia baru mencapai target pelemahannya, terus dia koreksi dan saat ini sideways. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Mungkin ini ada gimana Mas yang Anwar? gambar penan ini, Sabdul gambar penan ya, dia satu ya. Cuman ternyata malah turun, nggak ngelanjutin naik. Dia Ya, lebih ke sideways. di M30 atau M15 itu lebih kelihatan lagi Mas Anwar. M15 berarti ya lebih kelihatan lagi high low-nya. Jadi saya sempat lihat juga itu ada penan. Ya, tapi kan market ternyata sideways. Sideways, Dia malah ya. break support dan dia sideways. Ini mungkin lebih wait and see dulu ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Apalagi ini baru hari Senin. Biasanya market Senin-Senin masih slow. Gitu. Itu ya teman-teman. Pada paham, market juga masih slow, kita masih nunggu tadi head and shoulder-nya breakout, kita juga masih pantau USD JPY kita ini masih baru running profit nih setelah kemarin floating minus. Ini kan termasuk pattern yang oke. Ascending triangle, breakout, koreksi, pantau di area resisten become support. Menurut saya itu oke sih. Tinggal kita wait and see aja.
Sekali lagi mengingatkan, besok besok tanggal tanggal 29 sampai tanggal 4 saya ada di Jakarta. Table Talk kita tanggal 2, 3, dan 4. Bos Niko jadwalnya udah full atau masih ada slot kosong? Masih ada beberapa slot yang kosong, Bos Narko. Di Nah, nanti tanggal bisa segera 2 diinfo dan ke saya biar Oke. bisa saya posting di Instagram. Slot kosongnya tinggal dikit. Tapi kalau mau ngajakin saya ngopi tanggal 22, 23, 24, 25, tanggal 29 sampai tanggal 1 boleh kalau mau ngajakin saya ngopi. Tanggal 2 pas NFP. Nah, nanti kita bisa NFP bareng, spesial itu yang mau terabar NFT bareng. Silakan hadir di tanggal 2. Slotnya sangat terbatas. Kita traktir kalian kopi, kita traktir kalian teh. Kalau nggak salah di kafenya juga ada bir bintang. Silahkan kalau mau minum bir bintang. Cuma di Bos Ade kalau itu yang lebih kuat minum. Kalau saya nanti merah semua, nanti mau pencet buy 0,1 lot salah jadi 10 lot nanti. Saya cuma mau ngingetin itu aja kalau kita akan ada event Table Talk tanggal 2, 3, dan 4. Terus untuk tanggal 29 sampai tanggal 1-nya saya udah di Jakarta. Kalau mau ngajakin ngopi santai silahkan. Siapa di Table Talk silahkan. Yang mau di Table Talk jangan lupa konfirmasi ke Bos Niko karena kita tidak akan posting lokasinya secara umum, tapi kita akan posting by invitation aja ke teman-teman yang udah daftar biar tidak terlalu banyak orang. Nanti nggak COVID lagi. Ya, meskipun udah bukan pandemi, tapi kemarin beberapa teman sekitar saya demam tinggi lagi, badan linu-linu, tenggorokan sakit, batuk. Nah, itu kan udah gejala-gejala nggak bener itu. Kalau kata Bos Ade itu gejala-gejala wis ra bener. Jadi tetap kita batasi ya. Itu sih yang mau saya sampaikan tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk analisa saya rasa hari ini karena marketnya masih slow, kita nikmati dulu aja. Mungkin cari peluang tipis-tipis silahkan. Nah, semoga besok hari Selasa marketnya udah seru lagi. Jakartanya kita di daerah Harmoni. Harmoni itu Jalan Hayam Muruk kalau nggak salah. Mau ngajakin saya makan bakmi GM juga boleh. Itu dulu Bos Ade saya gojekin bakmi GM itu dia kaget itu. Wih, enak itu. Ingat nggak Bos Ade? Ayo lupa jangan-jangan. Ingat. Itu pertama kali Jakarta ya. Udah berapa tahun yang lalu. Pertama kali kita Table Talk di Jakarta, saya ngajak Bos Ade. Dia kan saya ajak makan pas itu kayak ntar ini lagi ngechat member buat kasih jam Table Talk. Akhirnya bingung, saya gofoodin itu bakmi GM. Langsung jatuh cinta ternyata sama bakmi GM. Padahal di Jakarta itu perbakmian katanya enak-enak. Mungkin teman-teman lebih tahu ya. Nanti bisa ajakin kita makan bakmi juga. Tenang, kita yang traktir, nggak minta ditraktir. Oke, teman-teman. Kalau sudah seperti biasa, saya mau closing bawa kebun jeruk, makanan bagian enak ya. Boleh nanti kita ke kawasan kebun jeruk. Kalau mau nongkrong boleh sharing-sharing. Yang jelas tim kita membawain merchandise ke teman-teman yang udah daftar. Bos Niko jangan ketinggalan merchandise-nya. Ya. Berbagai macam pernak-pernik limited edition, karena kita kalau sudah pesen habis kita nggak pesen yang sama, kita ganti menu biasanya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, thank you buat waktunya.
Thank you buat partisipasinya. 1 jam sudah kita sharing-sharing, bahas analisa, bahasa pattern. Semoga bermanfaat. Ini Centerlina yang jual cantik. Ini mau beli bakminya atau beli yang jual ini? Itu langsung saya dipelirin itu. Langsung, apa tuh? Tapi minyak kurang enak loh. Kalau yang jual cantik minyak kurang enak, nah ini berarti arahnya udah yang satunya tadi, bukan beli bakminya ini. Ayo Bos Ade, udah beristri. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nantilah teman-teman. Itu jualannya di kaki 5 Bos, Cece cantik itu. Wah, malah penasaran saya. Bercanda. Dulu dibeliin. Besok ganti ngajak aja, nggak usah spill di sini. Oke teman-teman semua, thank you. Makin malam makin bahaya kita. Nggak bahaya tak? Lagi rame ya, nggak bahaya tak? Cobain bakso Akiau, mangga besar. Nah itu kayaknya pernah denger, enak itu. Ya, kuliner di Jakarta enak-enak. Kadang bikin ketagihan. Nanti kabar-kabar aja. Teman-teman mau ngajakin makan siang, makan malam, sarapan. Kalau sarapan pagi banget saya biasanya belum bangun ya. Makan siang, makan malam aja lah. Aman itu. Boleh kabar-kabar. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Thank you buat Bos Niko, Bos Ade yang udah menemani. Ya, semoga apa yang kita sharingkan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa diterapkan, bisa dicontoh, dan bisa dikembangkan lebih lagi daripada saat ini. Saya rasa ilmu itu sesuatu yang tidak akan habis kalau kita mau cari lagi. Tapi tetap kita filter, sesuaikan dengan karakter kita. Ya, jadikan trading ini atau apapun bisnis yang teman-teman kerjakan itu sebagai sebuah passion. Karena tidak ada kata lelah dan jenuh ketika teman-teman tuh bekerja sesuai dengan passion teman-teman. Tuh. Oke. Thank you semua. Good night everyone. NSFX, we trade better. Sampai ketemu di bakmi CCCT tadi. Kita bercanda teman-teman. Good night everyone. Malam. Thank you Bos Arko, thank you Bos Ade, thank you juga buat teman-teman di sini yang udah ikut sesi live trade kita. Terima kasih sharing dan infonya soal yang di Jakarta ya. Oke, kita ketemu lagi di next live trade ya, di hari Rabu. Oke, good night and see you.